I saw now also Indonesia is doing well all of a sudden. Okay, we have seen Korea is doing well, Japan already doing well. So it depends on how professional also the league is. If the league is Legenda AC Milan Ruud Gullit blak-blakan puji timnas Indonesia di hadapan pendukung Vietnam. Latihan berat ala Shin Tae-yong memakan korban, pemain timnas Indonesia mulai berguguran. Hasil Piala AFF Wanita, timnas Indonesia ke final usai hajar Singapura. Legenda AC Milan Ruud Gullit blak-blakan puji timnas Indonesia di hadapan pendukung Vietnam. Legenda AC Milan Ruud Gullit berani puji timnas Indonesia di hadapan pendukung Vietnam menarik untuk diulas. Sebab, pria asal Belanda itu memang punya darah keturunan tanah air. Baru-baru ini Gullit diketahui sedang berkunjung ke Vietnam, tepatnya di kota Ho Chi Minh City. Ex-kapten timnas Belanda itu memang sengaja untuk bertemu dengan para penggemarnya. Dalam acara itu, Gullit berbagi cerita dengan para penonton yang hadir. Sampai akhirnya, pemenang Ballon d'Or 1987 itu diminta mengomentari sepak bola Vietnam. Gullit mengakui sulit untuk mengomentari hal tersebut karena jarang menyaksikan sepak bola Vietnam. Ia mengaku kalau akhir-akhir ini menyaksikan penampilan timnas Indonesia yang dinilainya sangat baik. Ex-pemain AC Milan itu menyampaikan kepada publik Vietnam faktor yang harus dilakukan federasi agar sepak bola Vietnam berkembang. Seperti mendorong para pemainnya untuk berkarir di luar negeri, layaknya pemain timnas Indonesia, sampai meningkatkan kualitas liga. Menilai sepak bola Vietnam cukup sulit karena saya tidak sering menontonnya. Namun, menurut saya, jika ingin berkembang, Vietnam perlu memiliki pionir, pemain-pemain yang tampil di Eropa untuk menginspirasi generasi berikutnya, kata Gullit, dikutip dari Soha VN, Senin, 2 Desember 2024. Yang kedua, fokus pada pembinaan pemain muda lebih intensif untuk memperkecil kesenjangan, kata pria berdarah Suriname itu. Belakangan ini saya melihat Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang bermain dengan sangat baik. Vietnam perlu lebih banyak kesempatan untuk berhadapan dengan tim-tim kuat di kawasan, ungkap Gullit. Khususnya, kalian membutuhkan liga domestik yang benar-benar profesional dan serius agar sepak bola Vietnam bisa berkembang secara berkelanjutan, tandasnya. Tak ayal jika Gullit menyempatkan diri untuk menyaksikan timnas Indonesia. Pasalnya, performa skuad Garuda cukup mengejutkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara, timnas Indonesia kini tengah bersiap menatap Piala AFF 2024 atau Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Di ajang tersebut, tim Merah Putih tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Latihan berat ala Shin Tae-yong memakan korban, pemain timnas Indonesia mulai berguguran. Latihan berat ala Shin Tae-yong membuat beberapa pemain timnas Indonesia mengalami cedera. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali. TC kali ini merupakan persiapan timnas Indonesia menuju ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong memanggil sebanyak 33 pemain pada kesempatan tersebut, namun belum semua pemain sudah bergabung. Sumaji selaku Ketua Badan Tim Nasional mengabarkan TC Timnas Indonesia sekarang diikuti 23 pemain.
Yang hadir sampai dengan saat ini baru 23 pemain dikarenakan ada yang cedera dipulangkan, dan juga ada yang belum dikasih izin sama klubnya. Sehingga dari total yang ada 23 pemain saat sekarang ini boleh dikatakan kondisinya sangat baik, dan sekarang ini kondisi para pemain ini difokuskan pada kegiatan fisik dan juga mental, kata Sumarji. TC Timnas Indonesia di Bali telah dimulai sejak tanggal 28 November 2024. Seperti biasa, Shin Tae-yong memberikan latihan berat guna meningkatkan fisik para pemain. Langkah ini sekaligus membuat beberapa pemain mengalami cedera. Sejauh ini ada 3 pemain Timnas Indonesia yang tumbang dan harus dipulangkan. Mereka adalah Made Tito, Bali United, Zaki Ashraf, PSM, dan ARSA Ahmad, Madura United. Ketika mereka datang sudah melihat kondisi para pemain, pada intinya dari sisi fisik masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Coach Shin Tae-yong, sehingga latihan pun 2 kali sehari latihan, pagi latihan, sore latihan. Ya memang betul-betul anak-anak yang dikirim ya memang harus siap meningkatkan kualitas dirinya terutama bagaimana supaya dia siap untuk bisa fisiknya semakin bagus. Yang berikutnya ya dari kondisi yang ada saat itu, juga karena mungkin di klub ini kan juga berbeda ya. Dikarenakan memang begitu masuk gabung dari klub juga ada yang mungkin sebelumnya cederanya belum beberapa parah, ketika bergabung, dikarenakan juga intensitas latihan juga cukup keras, ya karena memang juga tadi kembali lagi peningkatan fisik maka mungkin juga ada yang cedera, ucap Sumarji. Sementara itu, ASEAN Cup 2024 akan dimulai pada tanggal 8 Desember mendatang. Skuad Garuda nantinya harus bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Hasil Piala AFF Wanita, Timnas Indonesia ke final usai hajar Singapura. Timnas Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF Wanita 2024 setelah mengalahkan Singapura 3-0 di Stadion Nasional KM16, Vientiane, Laos pada Senin 2 Desember. Mengenakan seragam putih-putih, pemain Indonesia bermain sabar. Lebar lapangan dimanfaatkan dengan maksimal. Umpan-umpan pendek datar tapi keras diterapkan. Pada menit ke-6, Claudia Skeuneman membobol gawang Singapura. Gol itu tercipta lewat sepakan kaki kanan dari luar kotak penalti, memanfaatkan umpan Vini Silvianus. Setelah gol itu gaya main tim asuhan Satoru Mochizuki ini tidak berubah. Hanya saja, hingga setengah jam laga berjalan, pertahanan Singapura tersusun dengan solid. Menjelang babak pertama usai, tepatnya menit ke-42, Claudia hampir saja menggandakan keunggulan. Setelah melewati kiper, bola malah terlalu deras keluar lapangan. Saat laga memasuki injury time babak pertama, 45-1, Reva Oktaviani mencetak gol indah dari jarak jauh. Reva lantas melakukan selebrasi duduk di pojok lapangan. Memasuki babak kedua, Indonesia tetap menguasai jalannya pertandingan. Agak berbeda sedikit dengan babak pertama, kini sepakan percobaan dari luar kotak penalti sering dilakukan. Singapura juga berusaha keras untuk menekan pertahanan Timnas Indonesia. Namun pressing yang diperagakan Timnas Indonesia benar-benar berjalan baik. Timnas Indonesia juga belum puas dengan keunggulan 2 gol. Mereka terus mencoba menekan untuk mencari gol ketiga. Salah satu peluang terbaik ada lewat Sydney Hopper. Sayang tembakan Sydney Hopper masih melambung di atas gawang. Usaha Timnas Indonesia untuk mencari gol akhirnya membuahkan hasil di masa injury time. Skema serangan yang apik berhasil dituntaskan oleh Oktavianti Dwi Nurmalita. Oktavianti melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri yang membuat bola tidak bisa dibendung dengan sempurna oleh kiper pengganti, Nurul Ilianis binte Muhammad Hairul. Laga berakhir dengan skor 3-0 untuk Timnas Indonesia. Garuda Pertiwi bakal menghadapi Kamboja di babak final.